that love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Masya Allah anaknya nurut banget, langsung keluar. Tapi terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ini besok Habib saya mesti ngelaporin. Bukan hanya tangan, di belakang sini juga dicakar. masa sih Bib? Iya, jadi pas pegangan ke belakang, saya kan ada di belakang posisinya. Coba aku praktekin. Saya mesti ada di belakang, jadi belakang saya tuh dicakar sebetulnya. Enggak Bib, enggak yang lucunya lagi, Enggak. aku teriak kan. Ini ada bekas cakarannya masih ada. Gitu pas aku teriak, Habib juga lebih kenceng. Gitu. Aku pikir kenapa? Aku sampai berhenti teriak ngelihat ke Habib gitu. Terus aku pikir dia kan punya cedera di pinggang, di paha. Aku pikir cederanya kenapa gitu. Tiba-tiba, lagi pas sudah lahir aku tanya, tadi kenapa Habib teriak? Ini kamu cakar, kata Habib gitu. Tapi bener cakarannya. Habib bebekas juga loh. Jadi aku itu kontraksi lama banget. Dari hari Rabu jam 6 tuh aku udah pembukaan 3. Jadi udah ada pembukaan dari hari Rabu. Tapi Habib udah bilang, kamu lahirnya insya Allah malam Jumat. Dia bilang sebaik-baiknya hari itu sebenarnya malam Jumat. Sebaik-baiknya hari Jumat. Iya hari Jumat, apalagi kalau Nah, kalau masuk maghrib itu malam malam Jumat Jumat. aja udah bagus kata Habib. Karena Kalisa alhamdulillah hari Jumat. Terus Kartika Habib juga hari Jumat kebetulan. Tapi Kartika bilang yaudah Habib hari apa aja ini udah pembukaan gitu. Kita udah nebak tuh ya kemungkinan hari Kamis. Udah gitu dari hari Rabu ke hari Kamis kita pikir subuh tuh udah kontraksi aktif. Taunya kontraksinya berhenti, benar-benar berhenti sampai Kamis sore. Kamis sore jam 12 itu baru mulai kontraksi lagi. Jam 4 sore itu udah Kamis jam 4 sore. Iya, jam 4 sore itu udah lengkap, pembukaan lengkap gitu. Sebenarnya kalau udah pembukaan lengkap kan kita berpikirnya ngedennya paling ya 30 menit 1 jam tuh udah maksimal karena waktu Kalisa cuma setengah jam. Pas udah bukaan lengkap ngedennya itu benar-benar Habib bilang, udahlah tungguin dulu aja sampai azan maghrib gitu. Sampai bidan yang nolongin juga ngamuk. Habib ikhlasin ya, Habib tonjok nih katanya gitu. Ini kasihan istrinya segala macam karena ketubannya juga udah pecah. Tapi udah dikedenin, udah disemuain tuh tetap nggak maju-maju ya lahirannya gitu. Terus segala macam azan maghrib hari Kamis, terus setelah azan maghribnya selesai 5 menit Habib bisikin. Kalau bicara nikmat sebetulnya bohong, ada yang bilang nikmat. Kalau ada yang dibilang ditiup-tiup keluar juga nggak mungkin ditiup-tiup keluar. Karena prosesnya juga berat dan sangat-sangat berat. Karena apa? Karena ternyata lapisannya itu banyak. Ya kan? Lapisan mulut rahim itu banyak sebetulnya. Tebel ya. Tebel dan juga keluarnya itu prosesnya juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada yang gampang, ada yang susah. Ada yang setengah gampang, ada yang setengah susah, ada yang susah banget, ada yang gampang banget. Kayak saya punya adik itu lahirnya di jalanan, sangat gampang. Jadi saya punya adik nomor 3 itu lahirnya di jalan Kampung Melayu. Tanpa digedenin Tanpa ya. digedenin keluar sendiri. Lahir di jalanan, jatuh ke bawah. Segampang itu. Jatuh ke jalanan. Enggak udah Habib menurut Habib yang terakhir. Yang gimana? terakhir kamu tuh susah, berat dan ingat ya, di situ adalah pengorbanan seorang orang tua yang melahirkan kita sebagai anak. Kirain pengorbanan istri. Ya, pengorbanan istri yang telah luar biasa dahsyatnya. Semoga Allah berikan keberkahan. Galaxy. Ya jadi itu sih paling yang tahu proses lahirannya nikmat, makanya kayak mau punya anak 11 aku mikirnya mungkin punya anak 11-nya kan nanti punya mantu gitu. Enggak, semuanya nikmat prosesnya buat aku, anak-anak juga Masya Allah justru Kita banyak punya anak yang luar biasa dahsyat apa? Yang pertama, anak kita nggak perlu diatur dengan atur dirinya sendiri. Nurut. Nggak perlu diatur pasti. Kita udah bikin sistematisnya, aturannya, rulesnya, anaknya ngikutin. Alhamdulillahnya, makanya kalau orang bilang lu enak amat sih mau punya anak banyak bla bla bla, karena alhamdulillahnya kami punya anak-anak yang patuh, nurut, terus juga bisa bekerja sama dengan baik, dalam arti haknya mereka tetap kita berikan. Mereka juga sebagai anak punya tanggung jawab yang mereka juga sudah tahu tanggung jawabnya apa, menghormati orang tua. Tanggung jawabnya apa? Mereka harus belajar, mereka harus menuntut ilmu, karena itu yang kita harapkan gitu. Mereka harus punya adab akhlak. Jadi tanggung jawabnya bukan tanggung jawab yang berat. Alhamdulillah Kalisa sampai hari ini nggak punya rasa cemburu sama adiknya, bahkan disayang, diciumin, dipelukin, Ngemong. dan ngemong.
Jadi adanya punya apa aja, oh iya. Biasanya kan kalau sama kakak yang lain, wah Ini minta, punya Kalisa, ini punya ini Kalisa, punya ini punya Kalisa. Kalisa. Tapi sama ini enggak, Masya Allah. Masya Allahnya juga kita kaget sih, Kalisa dewasa banget, benar-benar kayak tidur yang biasanya nggak pernah lepas dari ketek aku. Pada saat aku udah mulai nyusuin segala macam, Kalisa justru toleransinya besar banget. Dia yang bisa tidur sendiri, tiba-tiba kita kaget, tiba-tiba bangun tidur kita pikir yang biasanya suka nangis, cranky, ini bangun tidur langsung cium aku, cium babynya, cium abahnya. Kalisa ke depan dulu ya ibu, gitu, bye bye baby, gitu. Jadi dia nggak sama sekali nganggep adiknya itu saingannya, malah dia nganggep itu memang adiknya dia, kayak kakak-kakaknya memperlakukan dia. Makanya alhamdulillahnya karena kakak-kakaknya itu memperlakukan dia sangat baik, sehingga dia gunain itu juga ke adiknya gitu. Jadi alhamdulillahnya memudahkan kita banget ya. Jadi akunya alhamdulillah, cuman ya masalahnya itu aja sih, paling kalau ibu menyusui baru lahir ya Bib ya, ujiannya lebih Jadi di paling, ujian menyusui ya. Masalah yang paling besar sekarang ini adalah bengkak, sakit, Iya, terus kemarin drama menyusui lah ya. Kemarin juga sempat demam ya, meriang. Iya, meriang apa. Jadi ujiannya sebenarnya ujian normal aja, makanya buat semua ibu-ibu yang menyusui semangat, karena memang kalau kata Habib itu apa Habib? Pahala yang besar yang Allah berikan, dan nikmatin nyusuinnya, sakitnya karena penggugur dosa. Jadi kalau mau gugurin dosa, ayo nyusuin anaknya. Memang kita mendidiknya dengan cara benar-benar disiplin, karena buat kita pendidikan formal itu nomor kesekian. Yang pertama tuh adab akhlak dulu, karena ketika adab akhlaknya baik, kita di rumah tuh orang tua jadinya nikmat banget gitu. Jadinya semuanya berasa berasa indah banget, dan itu yang aku rasain sebagai ibu. Mulai dari Ipeh, karena Masya Allah juga adab akhlaknya, ilmunya, bahkan sekarang menurut aku dia lagi mencari keriduannya Allah, dan juga mengikuti jejak Rasulullah juga yang ingin menghafal Quran, hatamkan Quran, mau belajar hadis dan lain sebagainya. Itu buat aku kebanggaan di atas segala-galanya gitu. Jadi kayak sebagai ibu tuh itu udah menjadi kebanggaan aku banget. Sajid, Syatir, adik-adiknya yang berproses juga, yang di rumah belajar adab akhlak meskipun dengan penuh drama, penuh menguras emosional juga. Ada yang punya kendala. Jadi kita bersyukur juga gitu. Masya Allahnya Kalisa juga yang akhirnya juga belajar juga adab akhlak, gimana cara dia menghormati kakak-kakaknya, gimana dia menyayangin kakak-kakaknya, mengalah dengan adiknya dan lain sebagainya. Makanya sebagai orang tua kita fokusnya cuma di adab akhlak. Untuk masalah pendidikan lainnya itu bonus buat kita, bukan jadi prioritas. Tapi kalau adab akhlak itu kita jadiin kewajiban anak-anak kita gitu. Karena yang zaman sekarang mirisnya banyak orang yang sukses, banyak orang yang cerdas, tapi adab akhlaknya nggak ada. Padahal adab akhlak itulah yang bisa menyelamatkan dia di dunia akhirat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.